Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaila Dewika dari kelas 2D Ilmu Komunikasi dengan NIM 220100372. Di sini saya akan memaparkan sejarah pendidikan Islam dan awal munculnya ulama. Pendidikan merupakan bagian yang inherent dalam kehidupan manusia, dan manusia hanya dapat dimanusiakan melalui proses pendidikan. Tak terkecuali pendidikan Islam yang dalam sejarah perjalanannya memiliki berbagai dinamika. Eksistensi pendidikan Islam nyatanya membuat kita terpengaruh. Dengan berbagai dinamika dan perubahan yang ada, telah lazim diketahui keberadaan pendidikan Islam di Indonesia banyak diwarnai dengan perubahan, sejalan dengan perkembangan zaman serta ilmu dan pengetahuan dan teknologi yang ada. Sejarah pendidikan Islam terdiri dari 3 kata, yaitu sejarah, pendidikan, dan Islam. Terdapat berbagai teori yang menjelaskan asal-usul kata sejarah ini. Menurut Sidi Ghazalba, bahwa kata sejarah secara etimologi berasal dari kata bahasa Arab, yaitu syajarah, yang berarti pohon. Menurutnya, kata sejarah terambil dari kata syajarah yang mempunyai arti pohon kehidupan. Metode sejarah pendidikan Islam. Berdasarkan hal yang diungkapkan terdahulu, maka metode sejarah pendidikan Islam menggunakan metode yang ada dalam penulisan sejarah. Fakta-fakta yang diungkapkan itu bisa melalui sumber langsung seperti prasasti, undang-undang, dokumen-dokumen, gambar-gambar, serta benda-benda sejarah lainnya, dan juga dapat digunakan sumber tidak langsung, yaitu bahan yang diperoleh dari hasil penelitian sumber langsung. Kegunaan sejarah pendidikan Islam menurut Abu Din Nata dalam bukunya yang berjudul Sejarah Pendidikan Islam yang mengemukakan manfaat yang dapat diambil, yaitu pertama, mengetahui dan memahami pertumbuhan perkembangan pemikiran-pemikiran umat Islam dalam bidang pendidikan Islam. Yang kedua itu mampu mengambil manfaat dari proses pemikiran tentang pendidikan agama Islam guna memecahkan problematika pendidikan pada masa kini. Al-Quran dan sejarah. Di antara muatan Al-Quran adalah muatan sejarah. Al-Quran banyak menceritakan peristiwa masa lampau, sejak peristiwa yang dialami Nabi Adam sampai kepada peristiwa yang dialami Rasul-Rasul Allah sesudahnya. Hal ini menunjukkan bahwa sejarah itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Sejarah berperan untuk dapat dijadikan ibrah bagi manusia. Mengambil pelajaran di dalam suatu peristiwa masa lampau itu juga dapat digunakan agar menjadi manusia yang arif dan bijaksana dalam hidupnya. Periodisasi sejarah pendidikan Islam ada 5. Yang pertama, periodisasi pertumbuhan dan perkembangan sejarah Islam. Yang kedua, periodisasi kemajuan pendidikan Islam. Yang ketiga, periodisasi kemunduran pendidikan Islam. Yang keempat, ada periode pembaruan pendidikan Islam. Dan yang terakhir, ada periode kebangkitan pendidikan. Nah, di sini saya akan sedikit menceritakan awal munculnya ulama. Kata ulama adalah jamak atau plural dari kata alim, dari kata ilm yang berarti pengetahuan atau knowledge, yang berarti orang-orang berilmu pengetahuan atau orang-orang terdidik. Menurut Ustadz Rizm Aizid dalam bukunya yang berjudul Biografi Ulama Nusantara, dalam penyebaran agama, ulama menjadi sosok paling berjasa karena memegang peranan yang sangat penting. Karena kelebihan ilmunya itulah maka ia berani menjadi penyuluh atau penjelas mengenai ilmu itu kepada orang yang ada di sekitarnya. Ulama merupakan orang-orang yang memiliki pengetahuan luas tentang ayat-ayat Allah, baik bersifat kauniyah atau fenomena alam, maupun bersifat Qur'aniyah yang mengantarkan manusia kepada pengetahuan tentang kebenaran Allah, takwa, tunduk, dan takut. Sebagai pewaris Nabi, ulama mengembangkan beberapa fungsi, antara lain yang pertama ada tabligh, yang kedua ada tibyan, yang ketiga ada tahkim, dan yang terakhir ada uswatun hasanah. Hasil review dari buku ini juga disertai dengan sumber-sumber referensi yang sangat valid. Bahasanya mudah dipahami, tetapi ada beberapa bahasa yang tidak bisa dipahami oleh pembacanya. Cukup sekian penjelasan yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.